Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SD6. Dalam video kali ini Bapak akan mengajak untuk melakukan pembahasan simulasi ujian sekolah matematika yang sudah kalian coba kerjakan di 22 April kemarin di hari Kamis ya. Yuk kita langsung saja. Yang pertama, pompa air mengisi tangki dari kondisi kosong hingga penuh memerlukan waktu 35 menit. Volume tangki air 7.000 liter. Pertanyaannya adalah debit pompa berapa liter per menit ya. Kalian coba lihat identifikasi tangki air ini. Kondisi awalnya berarti kosong banget ya. Nah, kemudian pompa air itu perlu waktu sebanyak 35 menit ya sampai tangki tersebut terisi penuh. Ya, volume tangki air 7.000 liter. Maksudnya tangki air ini daya tampungnya 7.000 liter. Nah, dari kondisi kosong sampai tangkinya menjadi bisa terisi 7.000 liter, perlu waktu berapa menit? Nah, 35 menit ya. Pertanyaannya adalah debit pompa. Debit pompa itu adalah banyaknya air yang mengalir setiap menitnya. Ya, itu adalah debit. Berapa banyak air yang mengalir dalam setiap menit. Teman-teman lihat ini satuan dari debit pompa adalah liter per menit. Liter per menit. Ya, ini kan seperti pecahan ya. Pembilangnya adalah liter, penyebutnya adalah menit. Nah, teman-teman sebenarnya buat mencari debit langsung saja temukan informasi yang berupa liter, volume ini menjadi pembilang yakni 7.000 liter nih ya volume. Berarti ini adalah volume, kemudian yang menit adalah waktu. Ya, jadi untuk mencari debit ini volume per waktu. Langsung masukkan yang informasi yang berupa liter adalah 7.000, kemudian yang menit adalah 35 menit. Ya, ya, karena ini kan satuannya sudah sama ya dengan satuan debit ya. Liter ini menit. Jadi bisa langsung dimasukkan 7.000 bagi 35 ya, langsung dibagi 35 bagi 35 1, 70 bagi 35 2. Sehingga hasilnya adalah 200 liter per menit ya. Jawabannya adalah B. Lanjut yang nomor 2. Lantai gedung berbentuk persegi. Oke, ini persegi dengan luas 48 meter persegi. Tulis dulu lantai gedung. Lantai gedung diketahui lantai gedung sama dengan berbentuk persegi sama dengan luasnya 48 meter ya. Luas seperti ini. Kemudian lantai tersebut akan dipasangi ubin ukuran 20 kali 20. Jadi ada ubin ukurannya segini. Ubin 20 cm kali 20 cm. Ini ukurannya sisinya sama, berarti bisa dipastikan persegi juga ya bentuknya. Pertanyaannya adalah jumlah ubin yang dibutuhkan sebanyak berapa buah. Jadi maksudnya punya lantai berbentuk persegi luasnya 48 meter, kemudian mau dipasangin ubin ukuran 20 kali 20, otomatis kan perlu berapa banyak ya ubin atau keramik buat menutupi lantai gedung yang luasnya 48 meter persegi ini. Oke teman-teman, step pertama mungkin saran Bapak adalah kalian samakan dulu satuannya ya. Karena di sini sentimeter dan yang ini meter. Biar saling sama satuannya, kalian perlu dirubah dulu satuannya salah satu ya. Paling enak ini yang meternya rubah dulu saja menjadi sentimeter ya. Seperti yang teman-teman tahu, kan ada anak tangga tentang ukuran ya. Seperti ini. Paling atas kilometer, bawahnya hektometer, dekameter, ini meter, desimeter, sentimeter, paling bawah adalah milimeter ya. Posisi kita ini 48 meter persegi. Untuk sampai ke sentimeter perlu turun sebanyak 2 anak tangga ya. Tapi karena ini adalah satuan ini ya, satuan luas pangkat 2 ya. Pangkat 2. Maka setiap turun anak tangga ini perlu dikali sebanyak 100 ya. Jadi kalau turun 2 anak tangga berarti kali 100 kali 100 gitu ya. Jadi 2 kali dikali 100-nya. Kalau misalkan naik kan dibagi ya. Dibagi 100. Berarti
Kalau pangkatnya kosong, kalau pangkatnya 1, misalkan kilometer aja, bukan kilometer persegi, turunnya kali 10, naiknya bagi 10 gitu ya. Tapi karena ini pangkat 2, turun satu anak tangga itu kali 100. Kalau naik satu anak tangga bagi 100. Oke, jadi ini dikali 100 kali 100 ya, bisa dibilang. Ini 48 kali 100 kali 100. Nolnya ada berapa? Ada 4. Jadi langsung aja tulis ya. Nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dari belakang hitung 1, 2, 3. Oke. Jadi luas lantai gedungnya 480.000 cm persegi. Ya. Kemudian perlu berapa ubin? Oke, teman-teman di sini perlu hitung dulu luas dari ubinnya berapa ya. Luas ubinnya seperti teman-teman sudah ketahui, luas persegi itu kan sisi kali sisi ya. Sisinya adalah 20 kali 20. Berarti tinggal kalikan saja. 2 kali 2, 4. Nolnya ada 2. 400 cm persegi. Ya. Nah, kemudian jumlah ubin yang dibutuhkan berarti ini ya, tinggal dibagikan saja ya. Luas dari luas lantai gedung dibagi luas ubinnya ya. Jadi sama dengan 480.000 dibagi tadi 400 ya, 400. Ini nolnya ada 2, boleh dicoret, sama-sama 2 dicoret. Tinggal 48 bagi 4. Ini kalau 4 bagi 4 1, 48 bagi 4 12. Hasilnya adalah 12, nolnya di sini sisa 2, berarti 1200 ya. Jawabannya adalah C. Oke, itu nomor 2. Yang nomor 3, nah ini perhitungan bilangan ini ya, bilangan cacah ya. Ini ingat kukabataku, kurung kali bagi tambah kurang. Jadi lakukan dulu yang dari sebelah kiri ya. Karena di sini ada perkalian, maka perkalian dulu. Di sini ada pembagian, maka pembagian dulu. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Nanti baru selanjutnya dilanjutkan ke operasi berikutnya. Yuk, 235 kali 5 dulu. Ya, hasilnya berapa? Kita ke bawah, 5 kali 5, 25. 2, 3 kali 5, 15. Tambah 2, 17. 7, ini 1. 2 kali 5, 10. Tambah 1, 11. Ini 11, 7, 5. Minusnya ini ikut turun ya. Step kedua, 105 bagi 7. 105 bagi 7. Ya. Ya, ini bagi dulu ya, dipenggal. Perkalian 7 yang mendekati 10 adalah hasilnya 7. 7 bagi 7, 1. Kurangi, 10 kurang 7, 3. Ini turun, 5. 35 bagi 7, 5. Ya, jadi kurang 15. Ya, ditambah 172. Ya, jadi itu hasilnya berapa, teman-teman? Ya, hasilnya adalah ini ya, C ya. 1432. Ya. Oke, itu nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 ini pertanyaan akhirnya adalah, oke, jika pada tanggal 23 Agustus ketiganya berolahraga bersama, maka pertanyaannya adalah sebelum itu mereka berolahraga bersama pada tanggal berapa? Nah, ini adalah konsep aplikasi dari KPK ya. Konsep aplikasi KPK. Jadi, ciri khas dari aplikasi KPK itu atau kelipatan persekutuan terkecil adalah ketika kalau kalian menemukan soal cerita yang tentang tanggal, kemudian ada orang melakukan harinya berbeda-beda, itu pasti bentuk pertanyaannya adalah ada clue berupa mereka berolahraga bersama ya. Pertanyaannya itu kapan akan melakukan hal yang sama lagi atau kapan sebelumnya mereka melakukan kegiatan bersama. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari KPK ya. Ada kata kuncinya melakukan bersama. Oke, KPK ini ada 3 orang ya, ada Kansa 3 hari, Rara 9 hari, dan Alba 6 hari. Ya, ini perlu dicari namanya faktorisasi primanya. Faktorisasi prima bisa kalian temukan dengan cara
pohon faktor ya, pohon faktor. Jadi faktorisasi prima dari 3, 9, dan 6. Langsung ini 3 kalau dibagi bilangan prima itu kan bagi 3 hasilnya jadi 1. Jadi faktorisasi prima dari 3 adalah 3 itu sendiri ya. 3. Kalau 9 dibagi bilangan prima, ini yang paling kecil, mulai dari 2 ya. Tapi karena ini bilangan ganjil, setelah 2, bilangan prima yang paling dekat adalah 3 ya. Dibagi 3, 3 ya. Ini sudah bilangan prima lagi, 3 dan 3. Jadi faktorisasi dari 9 adalah 3 pangkat 2. Dan yang 6, ini bilangan prima terdekat adalah 2 ya. 2. Kemudian hasilnya 6 bagi 2 adalah 3 ya. Jadi 2 dan 3 ya. 6 faktorisasi primanya adalah 2 kali 3. Kenapa berhenti di 3, Pak? Karena 3 adalah sudah bilangan prima ya. Kalau sudah bilangan prima, itu kalian stop ya. Nggak perlu diterusin sampai ketemu angka 1. Jadi cukup sampai ketemu bilangan primanya aja. Ya, gitu. Jadi ini faktorisasi dari primanya, dari 3 adalah 3, 9 adalah 3 pangkat 2, dan 6 adalah 2 kali 3. Nah, untuk KPK sendiri, kalian ambil semua angka ya. Semua angka yang ada. Jadi di sini akan ada angka 2 dan 3. Berarti kalian ambil angka 2 dan ambil angka 3 yang pangkatnya paling besar. Dalam hal ini adalah 3 pangkat 2 ya. Berarti 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 18. Berarti 18 hari yang lalu mereka melakukan olahraga bersama artinya ya. Gitu. Ya, berarti 23 Agustus dikurangin 18 hari ketemu di tanggal 5 ya. 5 Agustus. Kenapa Pak dikurangi? Karena pertanyaannya adalah sebelum itu mereka berolahraga bersama pada tanggal berapa ya. Kalau pertanyaannya mereka akan berolahraga bersama kapan lagi gitu ya, atau di tanggal berapa mereka akan berolahraga bersama kembali ya. Berarti kan selanjutnya, berarti itu mah 23 Agustus nanti ditambah 18 hari. Hasilnya akan menjadi September ya. Tapi karena ini pertanyaannya sebelum itu berarti dikurangin. Oke, jawabannya adalah 5 Agustus. D. Ya. Lanjut nomor 5. Ini adalah perhitungan bilangan kubik ya. Jadi kalian hitung dulu ini yang ada di dalam kurung berapa baru nanti dipangkatkan 3. Oke, 72 kurang 45. 72 dikurangi 45 ya. Ini hasilnya adalah 27 ya. Ini ikut ditambah 23 kurang 34 hasilnya adalah 19. Jangan lupa pangkatnya ini ikut ya. Seperti ini. Jadi tinggal kalian hitung hasil dari 27 pangkat 3 berapa, nanti ditambahkan dengan hasil dari 19 pangkat 3 berapa. Oke, ini adalah 19.683 ditambah ini 6.859. Ya, tinggal perkalian berulang saja ya. Kalau 19 pangkat 3 berarti 19 kali 19 kali 19. Ya, gitu. Ya. Ini hasilnya adalah 26.542. Oke, ternyata di pilihan jawaban tidak ada, maka kalau kalian menemukan soal seperti ini, kondisinya adalah kalau kalian benar-benar yakin, kalian ini sudah bisa dipastikan soalnya dianulir atau soalnya ini apa ya? Kalian bonus gitu ya. Maksudnya kalian jawab ataupun tidak jawab, kalian tetap mendapatkan skor ya. Seperti itu. Ini contoh soal dianulir karena hasil perhitungan tapi tidak ada di pilihan jawaban. Ya, itu soal nomor 1 sampai 5.